Selamat sore, Tibal. Baik, Terima kasih alhamdulillah. sudah hadir dalam diskusi kami kembali hari ini. Dua kali peluang gagal, tinggal satu lagi menuju Olimpiade. Untuk analisis Anda, peluangnya seberapa besar Indonesia bisa mengalahkan Guinea? Iya, ini sebetulnya momentum terbesar bagi Indonesia untuk mendapatkan tiket tuh melawan Irak sebetulnya. Karena Oh dari ya, segi permainan Irak ini kita sudah biasa ketemu Irak, karena kita sudah bertemu dengan sejumlah negara yang karakter mainnya seperti Irak. Kita pernah uji coba dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, kita pernah mengalahkan Jordania. Itu semua cara mainnya kurang lebih sama dengan Irak ya. Dan secara permainan pun kemarin sebetulnya kita tidak jelek mainnya lawan Irak. Kita bisa menguasai penguasaan bola bahkan lebih unggul ya. Kita juga punya peluang cukup banyak, ada 16 peluang kurang lebih dan ada 3 di antaranya yang on target. Tapi memang sayangnya hanya satu yang menjadi gol dan kemudian ketika babak tambahan kita kehabisan tenaga sehingga akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh lawan untuk mencetak gol penentu kemenangan. Jadi melawan Irak itu sebetulnya momentum terbaik ya. Kalau melawan Uzbekistan sejak awal kita sudah bahas bagaimana sulitnya mengalahkan Uzbekistan. Tapi Irak sebetulnya lawan yang lebih mungkin bisa kita kalahkan. jadi maksudnya kalau saya singgung lagi soal melawan Guinea nanti tanggal 9 Mei, kansnya gimana? Ya, karena Guinea ini kan tipikal lawan yang belum jarang sekali kita hadapi ya. Bahkan bagi timnas U23 mungkin mereka selama ini belum pernah bertemu dengan tim-tim Irak secara langsung ya dalam sebuah turnamen yang kompetitif. Sehingga memang situasinya masih sulit dibaca. Hanya saja kalau kita melihat pemain-pemain yang menjadi pemain Guinea ketika uji coba terakhir melawan Amerika Serikat bulan Maret lalu, itu dari katakanlah 26 pemainnya, separuhnya itu main di Eropa ya. Hmm. Ada yang main di Leganes, ada yang main di Olympiakos. Itu klub-klub yang cukup besar di Eropa dan itu menunjukkan bahwa potensi mereka sebagai pemain muda cukup baik. Ditambah lagi fakta bahwa mereka di Piala Afrika U23 juga tampil cukup bagus sebelum akhirnya hanya menempati peringkat keempat. Jadi Guinea ini agak mirip dengan Indonesia. Mereka di Piala Afrika itu pertama kalinya juga bisa mencapai semifinal Hmm. dan pertama kalinya juga akhirnya peringkat keempat sama seperti kita. Termasuk nasib kita juga dengan Guinea ini sudah lama juga tidak mencicipi yang namanya pertandingan di Olimpiade. Apakah ini jadi Iya. hal yang dipandang cukup ya nasib kita sama berarti kita peluangnya juga sama juga dong sebetulnya? Oh iya, kalau peluangnya sebetulnya sama besar. Cuma dalam pengertian begini, secara permainan kita sulit membayangkan bagaimana mengatasi tim seperti Guinea ini ya. Mereka punya pemain-pemain yang cepat, kuat secara fisik, dan mereka juga bermain berani ya. Karena pemain-pemain Afrika ini tipikalnya kan di sana mereka biasa main keras ya. Hmm. Sehingga menghadapi pemain seperti ini, pemain kita butuh kekuatan yang besar ya untuk menghadapi mereka. Pada saat bersamaan kita nih kan lebih lelah dibanding Guinea karena kita baru saja melewati pertandingan yang cukup padat di Piala Asia U23, bahkan rentang waktunya bisa dibilang sangat berdekatan dari satu laga ke laga berikutnya. Hmm. Guinea ini terakhir kali main malah bulan Maret, jadi artinya mereka punya waktu cukup panjang. Dari segi Untuk kebugaran persiapan mereka itu mungkin tadi ya. lebih, ya Hmm. betul, kebugarannya lebih unggul. Oke, kalau begitu, kalau belajar dari pengalaman kita di dua pertandingan sebelumnya, Uzbekistan dan Irak, apa yang harus diperbaiki betul untuk kalau memang pengen dapat tiket Olimpiade ini, apa yang harus diperbaiki? Nomor satu pertahanan itu saya pikir tidak bisa dibantah, pertahanan kita ini butuh perhatian sekarang. Apalagi ada isu bahwa Justin Hubner dipanggil pulang oleh klubnya. Hmm. Kalau Justin dipanggil pulang maka ini akan menjadi persoalan baru karena di lini pertahanan kita kekurangan pemain yang posturnya cukup tinggi untuk duel bola-bola atas dengan Guinea. Makanya saya sangat berharap Elkan Bagot ini bisa dipanggil bersama dengan beberapa pemain lain misalnya Dewangga sebagai upaya untuk memperkuat skuad kita ya. Karena nama-nama seperti Dewangga, Elkan Bagot itu kan masuk dalam list awal ya, list yang terdiri atas 50 pemain, bukan list terakhir yang akhirnya dibawa ke Piala Asia. Nah, saya pikir kita harus melihat nanti regulasinya apakah memungkinkan untuk pertandingan antar konfederasi ini 50 nama yang sudah didaftarkan menyusul bergabung untuk menggantikan pemain yang tidak bisa bergabung. Oke, kalah postur dengan Guinea, tapi kalau soal kelincahannya kita masih bisa lah untuk bisa mengupayakan itu. Apa yang menurut Anda bisa disiasati dari ini? Iya, pemain Guinea juga karena masih muda, rata-rata juga lincah, cepat, memiliki skill yang mungkin kita masih lebih baik ya. Tapi dengan kekuatan fisiknya, mereka akan bisa mengatasi kekalahan dari skill itu. Dan inilah yang harus menjadi perhatian pelatih, bagaimana kita tidak mengandalkan sekedar kemampuan individual, tapi secara tim bermain lebih kolektif, lebih rapih, lebih baik, memanfaatkan kerjasama 1-2, kerjasama antar lini, Hmm. kerjasama antar unit, itu akan menjadi sangat penting ya. Jadi menghadapi Guinea,
kita harus berpikirnya udah betul-betul main kolektif. Oke. Kalau main individual itu akan menjadi beban tersendiri bagi pemain. Kita boleh optimis, tapi yang jelas strategi harus betul-betul dimatangkan. Ini kesempatan terakhir matang. Indonesia untuk bisa mendapatkan tiket menuju ke Olimpiade Paris 2024. Bungkus Naini, terima kasih sudah mau berbagi Baik, perspektif bersama kami. Selamat sore, sehat selalu untuk Anda.